Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferus Kenzi Ramadan dari kelas BKI 5E. Sini saya akan membuat tugas UTS, membuat video tentang mikrokonseling dari pengadministrasian, pengolahan data hingga membuat RPL. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama kakak Ferus Kenzi Ramadan dari jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sini kakak akan memberikan kalian asesmen dalam bentuk awam umum. Sebelumnya ada yang tahu awam umum itu apa? Nah, awam umum adalah alat ungkap masalah umum yang digunakan untuk mengungkapkan masalah teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, kita akan segera mulai. Dimohon untuk yang ada di meja hanya handphone, alat tulis, dan barang-barang lainnya dimohon untuk dimasukkan dulu ke dalam tas atau kolong meja. Dan kursi harus berjarak 1 meter sampai 2 meter dengan temannya ya. Nah, ini bertujuan untuk menjunjung asas kerahasiaan agar tidak ada yang saling melihat gitu. Jadi rahasia teman-teman tetap terjaga. Oke, sudah. Oke, selanjutnya bagi yang mau kamar mandi atau kemana, diberi waktu 3 menit ya. Gak ada. Oke, nggak ada. Oke. Itunya asesmennya sudah di share ya di grup. Silahkan teman-teman isi. Nanti pilih checklist yang merasa pernyataannya itu sesuai dengan perasaan teman-teman, harap di checklist. Kalau tidak, kosongkan saja ya. Oke, kalau sudah nanti hasilnya akan kakak olah dan akan keluar berapa hari kemudian. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada tahap pengolahan data. Nah, asesmennya akan berbentuk pernyataan seperti ini. Kemudian para siswa akan mengisi sesuai perasaan yang mereka rasakan. Jadi misalnya ini kecewa atau gagal dalam hubungan muda-mudi atau pacaran. Jika merasakan itu, maka para siswa akan menceklis, dan yang tidak sesuai dengan perasaannya akan dikosongkan saja. Nah, selanjutnya ada berapa bidang, yaitu bidang JDK, PDP, KDP, HSO, AMN, KHK, EDK, DPI, HMM, dan WSG. Semua ini ada berapa nomornya. Jadi setiap nomor itu ada bidangnya ya. Selanjutnya sini udah ada 30 jawaban ya dari ini. Nah, ini untuk nama siswa-siswinya. Nah, itu alamatnya. Selanjutnya, nah ini untuk pernyataannya, dan jika ingin melihat hasil asesmennya bisa dilihat di sini ya. Ini ada contohnya Fatimatu Zahra. Nah, seperti ini. Tanggal
dan juga hasilnya. Nah, selanjutnya sini sudah ada siswa-siswa yang sudah sudah ada datanya gitu. Nah, di sini saya ambil contoh Rizky Pratama di bidang JDK atau jasmani dan kesehatan. Dia hanya menceklis yang nomor 030. Jadi pernyataannya yang di bidang JDK hanya satu. Selanjutnya ada yang diri pribadi atau DPI. Rizky ini hanya menceklis yang nomor 152. Selanjutnya HSO, dia hanya menceklis yang 143. Nah, di bidang EDK atau ekonomi dan keuangan, ia hanya menceklis yang nomor 149. Nah, sedangkan di bidang karir dan pekerjaan dia tidak menceklis. Mungkin tidak ada yang sesuai dengan perasaan dia. Selanjutnya dalam bidang PDP atau pendidikan dan pelajaran, ia menceklis nomor 035 dan 059. Ada 2 ya. Nah, di bidang ini agama, nilai dan norma atau ANM, ya menceklis nomor 020, 042, 043, 044 dan 045. Nah, ini lumayan banyak, yaitu jumlahnya 5 di bidang agama dan nilai norma. Selanjutnya di bidang KHK atau keadaan hubungan keluarga, dia menceklis nomor 023, 024, 025, 046 dan 050. Sini juga ada 5 ya. Selanjutnya ada bidang WSG atau waktu senggang. Dia menceklis nomor 185. Selanjutnya yang terakhir hubungan muda-mudi atau HMM, dia hanya menceklis di nomor 199, satu saja. Nah, kita ambil satu contoh lagi, yaitu Siti Nuraini nih. Dia checklist bidang jasmani dan kesehatan atau JDK nomor 001, 002, 003. Jadi ada 3. Selanjutnya dari pribadi ada 188, 189 sama 174. Itu di DPI atau diri pribadi. Di bidang HSO dia menceklis nomor 141. Itu cuma 1 ya. Selanjutnya di hubungan ekonomi dan keuangan, nah dia di sini tidak menceklis, jadi tidak ada yang sesuai. Juga di bidang ini karir dan pekerjaan atau KDP, dia juga tidak menceklis, jadi 2 bidang itu dia tidak ada yang bermasalah atau sesuai dengan perasaannya. Selanjutnya di bidang ini pendidikan dan pelajaran atau PDP, dia hanya menceklis yang nomor 056. Selanjutnya ada nilai agama, nilai dan norma atau ANM, dia tidak menceklis juga. Selanjutnya di hubungan KHK atau keadaan hubungan keluarga, dia
hanya menceklis 2, yaitu nomor 021 dan 046. Dan di bidang OSG dia tidak menceklis, juga di bidang HMM dia tidak menceklis juga. Untuk melihat ininya bagaimana sih Kak? Tadi sudah dijelaskan ya, sudah di ini. Nah, untuk melihat masalah-masalahnya ya agar sesuai itu di sini. Jadi kita menginput data yang telah diisi dalam Google Form yang tadi, kita sesuaikanlah dengan misalnya nomor tadi JDK nomor 054 misalnya. Nah, itu masuk gudang JDK. Kalau misalnya nomor 110 masuk gudang KDP. Jadi kita masih manual ya untuk mengolah datanya, karena kita sempat mencari aplikasi tapi tidak ketemu. Ada juga di punya guru BK, tapi itu tidak boleh harus jadi guru BK dulu kalau nggak salah. Jadi kita hanya bisa manual seperti ini untuk mengolah datanya, dan ya waktunya cukup memakan banyak waktu sebenarnya, juga tenaga. Kita ambil satu contoh lagi deh. Sekarang si Yunisa Widara, dan dia menceklis nomor 002, 076, 078, 0101 dan 103. Nah, jadi ada 5 dalam bidang JDK. Selanjutnya dalam bidang diri pribadi, dia menceklis 151, 152, 154, 155, 171, 174 dan 189. Nah, di sini cukup banyak, ada 7. Selanjutnya ada bidang HSO atau hubungan sosial. Sini ya checklist 088, 31 133, 134, 141, 143, 144 dan 145. Di sini juga ada 7. Selanjutnya ada EDK atau ekonomi dan keuangan. Di sini yang checklist di nomor 146. Hanya 1 ya. Nah, di sini banyak nih. Di karir dan pekerjaan ia menceklis 081, 082, 083, 084, 085, 110, 127 dan 129. Jadi ada 8 ya yang di checklist. Dalam bidang PDP dia checklist 006, hanya 1. Di dalam bidang agama nilai dan norma atau ANM dia checklist 091, 093, 116, 118, 119 dan 139, ada 6. Selanjutnya di KHK atau keadaan hubungan keluarga dia checklist 074, 075, 097, 122 dan 125. Dalam bidang WSG atau waktu senggang dia checklist 161, 165, 184, 18 dan 185. Ada 4 ya. Dan yang terakhir di hubungan muda-mudi atau HMM dia checklist 158, 176, 180, 190, 197, 198, 199 dan 200. Jadi ada 7 ya bilang HMM. Nah, tadi kan sudah di input dan sudah disesuaikan dengan bidang-bidang yang ada.
hasil jawaban para siswa. Nah, selanjutnya di sini ada disatukan dengan seluruh kelas tersebut ya. Jadi ini apakah masalah-masalah yang Anda tanda itu benar-benar menggambarkan keseluruhan masalah yang Anda hadapi? 30 menjawab iya, jadi semua orang menjawab ya. Jadi pernyataannya menggambarkan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya, inginkah Anda memperoleh kesempatan untuk mengemukakan atau membicarakan masalah-masalah tersebut? Sini 25 orang menjawab ya dan 5 orang menjawab tidak. Jadi ini diagramnya. Nah, selanjutnya ada diagram skala bidang. Jadi per bidang itu ada yang siswa yang masalahnya paling berat di bidang itu dan juga ada yang paling rendah di bidang itu. Mulai dari yang bidang JDK. Nah, di sini hasilnya yaitu mendapatkan hasil tertinggi dalam bidang JDK atau jasmani dan kesehatan oleh Wibi Jin Areksa. Nah, hasil terendah oleh Johan Bilkis Andika Ubaidillah dan Rizky Faturrahman. Nah, jadi si Wibi Jin Areksa ini banyak masalahnya lebih banyak di JDK atau jasmani dan kesehatan. Nah, yang terendah ini si Johan Bilkis Andika Ubaidillah dan Rizky, mereka dalam bidang ini masalahnya minim gitu, jadi tidak terlalu banyak masalah dari dalam bidang JDK ini. Nah, selanjutnya ada di DPI yang tertinggi oleh Siti Melani Wibi dan terrendah oleh Johan Farhan, Muhammad Rapli, Ilham Chandra, Rasya, Fahru Rozi, Agustian, Muhammad Ibrahim Mufik, dan Muhammad Raihan. Nah, itu yang terendah. Yang tertinggi bidang ini tadi Siti dan si Wibi di dalam bidang diri pribadi. Nah, di bidang HSO atau hubungan sosial yang tertinggi oleh Wibi Jin Areksa dan yang terendah oleh Fatimatu Zahra, Bilkis, Farhan Faturrahman, Milkia, Siti Nur Fadila, Muhammad Rafli, Ilham Gunawan, Nuryati, Chandra, Fahru Rozi, Agustian, dan Muhammad Ibrahim Mufik. Selanjutnya di bidang ini ekonomi dan keuangan, yang tertinggi yaitu Kahfi Faturrahman, Novita Lestari, dan yang terendah oleh Fatimatu Zahra, Johan, Bilkis Safira, Farhan Faturrahman, Milkia, Siti Nur Fadila, Siti Melani, Muhammad Rafli, Iwan Gunawan, Nuryati, Siti Nuraini, Chandra, Rasya, Fahru Rozi, Agustian, Andika, Rifka, Muhammad Ibrahim Mufik, Rizky Faturrahman, Muhammad Jalaluddin, Rena, Dina, Muhammad Raihan, dan Rizkyatun Nabila. Nah, dalam bidang ini yang tertingginya hanya 2 orang ya, sedangkan yang terendahnya itu banyak, yaitu lebih dari 5 orang. Selanjutnya dalam bidang karir dan pekerjaan atau KDP,
Nah, ini tertinggi oleh Wibijin Areksa, 1 orang doang. Dan terendahnya yaitu Fatimatu Zahra, Johan, Bilqis, Farhan, Ilham, Rizky, Siti Nuraini, Chandra, Rasya, Fahru Rozi, Agustian, Muhammad Ibrahim, Taufik, Muhammad Jaludin, Rena, Dina, dan Muhammad Raihan dan Nabila. Itu dalam bidang karir dan pekerjaan. Selanjutnya di bidang PDP atau pendidikan dan pelajaran, yang tertinggi itu ada Rizkyatun Nabila dan Novita Lestari. Dan yang terendah ada Zahra, Bilqis, Farhan, Ilham, Rasya, Agustian, Ibrahimovic, Jaludin, dan Rena. Selanjutnya ada bidang ANM atau agama, norma, dan moral. Yang tertinggi diraih oleh Andika, dan yang terendah oleh Fatimatu Zahra, Bilqis, Farhan, Milkiyah, Ilham, Nuryati, Siti Nuraini, Chandra, Raisya, Fahru Rozi, Agustian, Rizky Faturrahman, Jalaluddin, Rena, Dina, Raihan, dan Rizkyatun Nabila. Selanjutnya ada bidang KHK atau kondisi hubungan keluarga. Hasil tertinggi di bidang ini yaitu Wibi Jin Areksa, dan hasil terendah oleh Johan, Bilqis, Farhan, Chandra, Fahrozi, Agustian, Ibrahimovic, dan Rena. Selanjutnya ada bidang WSG atau waktu senggang. Tertingginya oleh Yunisa Widara, dan terendah oleh Fatimatu Zahra, Johan, Farhan, Siti Nurfadilah, Mailani, Rapli, Ilham, Nuryati, Siti Nuraini, Chandra, Rasya, Rio, Fahru Rozi, Agustian, Andika, Ubaidillah, Rifka, Ibrahim, Rena, Dina, Raihan, dan Nabila. Sekian Nabila. Yang terakhir, bidang HMM atau hubungan muda-mudi diraih oleh yang tertinggi ya, ada Rizkyatun Nabila, dan terendah oleh Johan, Farhan, Rafli, Siti, Chandra, Fahru Rozi, Ibrahimovic, dan Rizky Faturrahman. Nah, sekali lagi teman-teman, tadi yang tertinggi berarti masalah siswa banyak di situ. Jadi siswa banyak masalah pada bidang itu, sedangkan yang terendah itu siswa yang jarang bermasalah atau tidak ada masalah sedikit lah di bidang tersebut yang terendah. Nah, selanjutnya ada rencana kegiatan atau action plan. Layanan yang akan diberikan pada siswa yang bermasalah. Nih, dalam bidang pribadi ada layanan informasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal siswa. Jadi siswa lebih bisa berkomunikasi dengan lancar. Kurang lebih seperti itu. Di kelas 10. Nah, komunikasi materinya itu komunikasi verbal dan non-verbal. Metodenya menggunakan diskusi kasus dan menggunakan media, laptop, dan kartu emosi. Terus evaluasinya yaitu penilaian ya. Ini penilaian layanan bimbingan konseling. Selanjutnya dalam bidang belajar
para siswa, kan di bidang belajar banyak siswa yang tidak hanya satu yang berasal di bidangnya misalnya. Nah, ini bisa diberikan layanan bimbingan kelompok dengan tujuannya yaitu peserta didik mampu belajar dengan baik dan fokus serta mampu mengembangkan potensi diri di bidangnya. Karena semua orang ada bidangnya masing-masing. Ini juga kelas 10 materinya meningkatkan motivasi dan fokus belajar. Metode diskusi interaktif dan tanya jawab. Nah, seperti itu. Medianya ada buku dan poster motivasi belajar. Nah, ini evaluasinya, penilaian bimbingan kelompok dan penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN. Nah, dalam bidang karir, siswa yang bermasalah di sini akan dapat layanan penempatan dan penyaluran. Tujuannya itu meningkatkan kepercayaan diri dalam menunjukkan ide atau gagasan. Kelas 10 juga materinya diskusi reflektif tentang makna karya pribadi. Metodenya yaitu kolaborasi proyek kreatif kelompok. Medianya yang digunakan ada PPT atau PowerPoint ya, laptop dan video profesi. Nah, evaluasinya juga penilaian layanan jangka pendek. Nah, di bidang sosial ada bimbingan kelompok yang diberikan. Tujuannya membantu siswa mengidentifikasi hambatan atau masalah internal atau eksternal dalam motivasi belajar. Kelas 10 juga materinya teknik menetapkan tujuan belajar atau SMART goals. Metodenya dengan diskusi interaktif. Medianya laptop dan infocus. Nilainya jangka pendek juga. Nah, selanjutnya ada RPL atau rencana pelaksanaan layanan. Sini ada layanan dasar. Bidang layanannya pribadi. Topik atau temanya yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Lokasi waktunya 60 menit atau 1 jam. Untuk komponen ada layanan informasi, bidang layanan ada pribadi. Tema atau topiknya komunikasi verbal dan nonverbal. Fungsinya yaitu untuk pemahaman dan pengembangan. Tujuan umum agar peserta didik mampu mengenali potensi agar mereka mengetahui hal yang baik dan yang kurang baik serta dapat berinteraksi dengan baik dengan sesama. Tujuan umumnya dan tujuan khususnya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian mengenali diri. Peserta didik dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya dan dapat berinteraksi dengan baik. Sasaran layanan yaitu kelas 10 ya. Materi layanannya ada pengertian mengenal diri, manfaat mengenali diri dalam kehidupan sehari-hari, dan pentingnya cara interaksi yang baik dengan lingkungan sekitar. Nah, materinya ada dari Asidiki, pengaruh konsep diri terhadap kematangan karir peserta didik. Nah, ini referensi gitu ya teman-teman. Kalau konsep diri pada masa remaja akhir dan kematangan karir siswa. Nah, yang terakhir manfaat bimbingan konseling bagi siswa. Waktunya tadi 1 kali 60 menit atau 1 jam. Untuk
dan 1 kali pertemuan. Metode atau tekniknya diskusi atau curah pendapat atau tanya jawab ya. Berpendapat gitu, saling berpendapat. Media atau alatnya yaitu ada laptop dan PowerPoint. Nah, ini pelaksanaannya. Yang pertama ada tahap awal, pernyataan tujuan. Guru BK membuka dengan salam dan berdoa, membina hubungan baik dengan peserta didik, mencapaikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai. Selanjutnya penjelasan tentang langkah-langkah, memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas dan tanggung jawab. Kontrak layanan atau kesepakatan layanan. Hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan, dan kita akan melakukannya sepakat dengan baik gitu. Nah, selanjutnya ada mengarahkan kegiatan. Guru BK atau konselor memberi penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan. Selanjutnya peralihan, guru konselor menanyakan kesiapan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan yang akan dimulai pada tahap inti. Selanjutnya ada tahap inti. Kegiatan peserta didik yaitu mengamati tayangan atau PPT, melakukan penjelasan, mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Setiap kelompok mempresentasikan tugasnya, kemudian kelompok lain menanggapinya. Nah, untuk guru BK yaitu menanyakan kegiatannya yaitu menanyakan media slide, PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan, mengajak peserta didik untuk brainstorming atau berpendapat. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok, memberi tugas, menjelaskan cara mengerjakan tugasnya, mengevaluasi hasil diskusi peserta didik, membuat catatan-catatan observasi selama proses layanan. Selanjutnya ada tahap penutup. Peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan. Peserta didik menyelesaikan kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan dan kebermaknaan kegiatan secara lisan. Nah, guru BK atau konselor memberi penguatan dan rencana tindak lanjut. Terus lalu menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta didik bersyukur atau berdoa dan mengakhiri dengan salam. Nah, evaluasi. Guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi, yaitu melakukan refleksi hasil, mengamati sikap peserta didik dalam mengikuti kegiatan, mengamati cara peserta didik dalam penyampaian pendapat atau bertanya, mengamati cara peserta didik memberikan penjelasan terhadap pertanyaan guru BK. Lalu evaluasi hasil dengan instrumen yang sudah disiapkan, yaitu evaluasi tentang suasana pertemuan dengan instrumen menyenangkan atau kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Selanjutnya evaluasi terhadap topik yang dibahas, sangat penting, kurang penting atau tidak penting. Terus evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti, apakah kegiatan yang menarik, kurang menarik, atau tidak menarik untuk diikuti. Oke teman-teman, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.